Pada saat Mas Farid hampir menyelesaikan membersihkan ruangan tersebut, lalu dari ruang sebelah terdengar suara wanita kisaran umur 50 tahunan memanggil namanya. Ketika sudah sampai tepat di depan ruang jenazah, Farid melihat ada satu sosok perempuan yang duduk di bangku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Chris. Jumpa lagi di segmen Radio Mistis. Kali ini gue bakal bawain cerita dari Farid yang tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Dia akan menceritakan pengalaman horornya saat masih bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Awalnya Farid memang bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor yang ada di Jakarta. Karena jarak yang lumayan jauh dari rumah Farid, sehari-hari dia untuk berangkat dan pulang kerja menggunakan kereta api dari Jakarta ke Bogor. Tapi karena Farid bekerja dengan sistem outsourcing, bayarannya atau gaji yang diterima Farid tergolong kecil di tahun 2013. Tapi Farid sangat mensyukurinya karena dia juga masih fresh graduate. Jadi dia tidak terlalu mempermasalahkan perihal gajinya yang tergolong kecil. Suatu hari ketika Farid pulang kerja, dia bertemu dengan teman SMP-nya bernama Randi. Dan ternyata si Randi ini juga bekerja sebagai cleaning service, tapi di sebuah mall. Mereka pun ngobrol panjang lebar sampai akhirnya Randi menawarkan lowongan pekerjaan kepada Farid untuk bekerja di tempat Randi bekerja. Lalu Randi berkata, "Ya udah Rid, aku minta nomormu aja, nanti aku hubungin kalau ada info lowongan kerja di tempatku." Farid menjawab, "Oh ini Ran." Akhirnya Randi turun terlebih dahulu karena tujuannya lebih dekat dari Farid. Mereka pun berpisah. Singkat cerita, sekitar 1 minggu kemudian si Randi kembali menghubungi Farid. Randi mengatakan di PT ia bekerja membutuhkan 1 orang lagi sebagai cleaning service. Randi juga memberikan alamat lengkap kantor pusatnya. "Rid, besok kamu datang ya bawa lamarannya." "Oh iya siap, makasih infonya." Keesokan paginya, Farid langsung mendatangi kantor tersebut. Kebetulan juga hari itu dia masuk shift 2 atau masuk jam 2 siang. Sampai di sana, Farid langsung bertemu dengan seorang security dan langsung menitipkan berkas lamaran itu ke resepsionis. Katanya nanti bakal dihubungi lagi kalau berkas administrasinya Mas Farid lolos kualifikasi. Dan pada 3 hari berikutnya ada panggilan masuk di HP-nya si Farid tadi. Tapi sayangnya Farid yang saat itu sedang bekerja mengabaikan panggilan tersebut. Sampai akhirnya keesokan harinya saat Farid kembali mendapatkan telepon. Namun lagi-lagi dia tidak mengangkat telepon tersebut karena kebetulan dia sedang bermain game. Dan ternyata telepon itu merupakan panggilan interview kerja dari perusahaannya Mas Randi tadi. Mas Farid langsung sumringah. Dan dia mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibawa pada saat interview besok paginya. Nah, sedangkan Mas Farid mengabarkan ke tempat kerja lamanya untuk izin esok hari dengan alasan sakit. Singkat cerita, proses interview pun selesai dan Mas Farid diharuskan untuk training selama beberapa hari di head office. Setelah itu akan ada tanda tangan kontrak dan penempatan area kerja. Di sini, Mas Farid sempat bingung kalau dia harus training selama beberapa hari. Dia mikir gimana saat bagi waktunya. Sementara di tempat baru
juga belum ada jaminan bakal diterima. Nanti malah nggak dapet dua-duanya. Akhirnya Mas Farid berkonsultasi kepada orang tuanya dan dia sudah mengambil keputusan bahwa akan mengundurkan diri dari tempat kerja lamanya. Dia pun langsung menghubungi atasannya untuk memberitahukan perihal pengunduran dirinya. Sebenarnya Farid juga ngerasa tidak enak karena atasannya sudah baik selama ini. Waktu itu atasannya pun mengerti maksud dari Farid dan mengizinkan Farid resign secara mendadak. Dan keesokan paginya Farid mulai melakukan training hari pertamanya, mulai dari menyapu, membersihkan lantai, sampai berlatih menggunakan mesin kebersihan yang lainnya. Singkat cerita, proses training pun selesai dan Farid bersama calon pekerja yang lainnya dikumpulkan dalam satu ruangan untuk proses tanda tangan kontrak. Tapi sayangnya, untuk pembagian area kerja, Farid tidak bersama Randi di mall, melainkan Farid ditempatkan di sebuah rumah sakit yang ada di sana. Dan entah kenapa, Farid merasa kurang sreg untuk penempatan di rumah sakit itu. Tapi mau tidak mau, dia harus menerima penempatan tersebut. Selain Farid sudah resign dari tempat kerja lamanya, terlebih masih ada cicilan motor yang harus dia bayarkan. Hari pertama Farid bekerja di rumah sakit tersebut sama sekali tidak ada hambatan sampai ke hari-hari berikutnya. Sebenarnya Farid sering merasa takut karena memang banyak cerita-cerita horor di rumah sakit tersebut. Terlebih, gudang tempat penyimpanan alat-alat kebersihan semikal dan berada di pojok bangunan dan harus melintasi koridor kamar jenazah. Dia pun seringkali merasa takut ketika melintasi kamar jenazah tersebut. Hari demi hari, Mas Farid belum merasakan pengalaman horor walau banyak cerita dari para seniornya yang mengalami kejadian-kejadian mistis di sana. Sampai akhirnya, di suatu malam, Mas Farid mendapatkan shift malam. Nah, shift malam ini berisikan 5 orang, terdiri dari 1 orang leader dan 4 orang cleaner, termasuk Mas Farid sendiri. Jam kerjanya itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Farid mendapatkan tugas untuk sweeping sampah dari lantai 4 sampai ke lobi bawah. Dan ketika jam 11 malam, Farid mulai mengerjakan tugasnya. Pada waktu itu dia dibantu oleh temannya yang kita sebut di sini dengan Pak Mardi. Jadi, setiap lantainya ada 2 blok kamar perawatan. Farid sweeping sampah di blok sebelah kiri, sedangkan Pak Mardi sweeping sampah di blok sebelah kanan. Begitu seterusnya sampai lantai bawah. Di lantai 4 atau yang disebut dengan ruangan ICU, sama sekali tidak ada masalah. Barulah di lantai 3 atau ruang inap, Mas Farid mulai mengalami suatu keanehan. Jadi, di ruang inap itu terdapat beberapa ranjang. Masing-masing ranjang dibatasi oleh sebuah tirai berwarna hijau tua. Mulailah Mas Farid mengambil sampah dari ruang demi ruang tersebut. Ketika Mas Farid sedang membereskan sebuah ranjang, terdengar di ranjang sebelah ada beberapa orang yang berbicara. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 orang yang berbicara di sebelah Mas Farid. Pada saat Mas Farid hampir menyelesaikan membersihkan ruangan tersebut, lalu dari ruang sebelah terdengar suara wanita kisaran umur 50 tahunan memanggil namanya. Farid, nanti selesai bersihkan ruangan di sana, bersihkan yang di sini ya. Mas Farid agak merasa aneh. Kenapa dia tahu nama aku? Ah, ya sudahlah, mungkin perawat yang memberitahukan. Farid menjawab, "Iya Bu, sebentar ya." Ketika Farid mendekati tirai pembatas tersebut, tiba-tiba suasana menjadi hening dan Farid sangat kaget ketika dia buka tirai pembatas tersebut. Di sana tidak ada siapa-siapa dan kamar dalam keadaan rapi, seperti tidak ada kehidupan. Padahal jelas-jelas dari telinga kiri Farid ada suara perempuan yang memanggil namanya.
Di sini, Farid memang sedikit penakut. Dia langsung meninggalkan alat-alat kerjanya dan berlari keluar koridor. Setelah sampai di luar, Farid bertemu Pak Mardi di koridor. Pak Mardi langsung bertanya, "Rit, ada apa Rit?" "Pak, ini nggak beres Pak. Aku dengar suara yang memanggilku tadi, tapi nggak ada orangnya. Di sana tuh sepi banget Pak. Aku sangat jelas mendengar suara dari telinga kiriku, tapi ya nggak ada siapa-siapa." Pak Mardi langsung meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya, mengisyaratkan untuk jangan berisik. "Shh, ya udah, ambil alat-alatmu, nanti saya temani." Farid dan Pak Mardi langsung menuju ruangan tersebut dan langsung menyelesaikan tugasnya di lantai 3 tadi. Selama kurang lebih 1 bulan, Farid tidak lagi mengalami kejadian horor sampai pada akhirnya di suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari sebelum jam istirahat, Farid bertugas mengisi handshop di masing-masing toilet di sana. Sebenarnya, dia juga merasa ketakutan karena untuk menuju gudang kebersihan, ia harus melewati koridor ruang jenazah. Pada saat perjalanan menuju gudang, tidak terjadi apapun. Hanya saja, Farid merasa merinding pada saat melewati depan ruang jenazah tersebut. Dia langsung mengambil 1 jerigen handsoap dan kembali mengisi ke masing-masing toilet. "Aduh, ini mau nggak mau harus lewatin kamar jenazah. Mana sepi banget lagi," kata Mas Farid. Mas Farid pun jalan nunduk. Ketika sudah sampai tepat di depan ruang jenazah, Farid melihat ada 1 sosok perempuan yang duduk di bangku tunggu. Jadi, di depan kamar mayat itu ada sebuah bangku kayu untuk menunggu bagi keluarga pasien. Perempuan itu hanya terdiam dan pandangannya kosong ke depan dan sempat terlihat murung. "Itu siapa, orang apa bukan ya?" kata Mas Farid. Makin dekat sosok tersebut, makin terlihat jelas sosok wanita kurang lebih umur 20 tahunan, berambut pirang, sebahu, menggunakan kaos merah dan celana jeans. "Oh, alhamdulillah, itu beneran orang kayaknya. Aku pikir setan," kata Mas Farid. Mas Farid sedikit lega dan dia pun iseng langsung bertanya ke perempuan tersebut, "Sendirian aja Mbak?" "Iya Mas." "Kok mukanya cemberut gitu Mbak? Lagi nungguin siapa sih?" "Saya lagi nunggu teman saya Mas," kata perempuan tersebut. "Dia meninggal karena kecelakaan." "Innalillahi," kata Mas Farid. Mas Farid sebenarnya pengen sekali menemani perempuan ini, tapi ada rasa tidak enak karena suasana pada malam itu sangat sepi sekali. "Ya udah Mbak, saya permisi dulu ya, nggak enak masih jam kerja." Lalu perempuan itu memanggil, "Mas, kalau nggak keberatan bisa temani saya. Nggak lama kok. Mayat teman saya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Paling lama ya 15-20 menit lah sampai ke sini." "Loh, nggak apa-apa nih Mbak?" tanya Farid. Perempuan itu hanya mengangguk. Mereka pun berkenalan dan ngobrol sangat asik. Di satu momen, Mas Farid bertanya, "Mohon maaf, itu kok ada tato di tanganmu?" tanya Mas Farid. Suatu hal yang aneh menurut Mas Farid melihat perempuan dengan tato di punggung tangannya. Lalu dia menjawab, "Ini tato nama aku Mas. Ya buat iseng aja. Karena aku bekerja di tempat hiburan. Toh ini juga tato nama aku sendiri." "Oh gitu ya." Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara Pak Mardi memanggil, "Rit, Farid, sini. Woi, Rit, Farid, sini." "Ada apa Pak?" "Udah sini buruan," sambil menunjuk ke arahnya. Berbarengan dengan itu, ambulan pun datang dengan membawa sesosok jenazah korban kecelakaan sepeda motor. Di sini, Farid sangat kaget karena perempuan di sebelahnya sudah hilang entah kemana. Dan Farid melihat dengan jelas saat jenazah itu diturunkan dari ambulan menggunakan troli. Tangan kiri mayat tersebut terjuntai ke bawah dan Farid masih tidak percaya atas apa yang ia lihat. Ternyata ada sebuah tato dengan nama seseorang di punggung tangan mayat tersebut. Tato yang sama persis
dengan tato wanita yang ia ajak bicara barusan. Mas Farid langsung terkulai lemas. Berarti sedari tadi dia berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Farid masih bingung. Jelas-jelas itu benar mirip sosok manusia pada umumnya. Wajahnya juga tidak pucat seperti yang digambarkan di film-film. Sementara di penglihatannya Pak Mardi, Farid ini sedang berbicara dengan satu sosok hitam besar dan berbulu tebal. Makanya saat itu Pak Mardi tidak berani mendekat sebelum sosok tersebut menghilang. Hanya memanggil Farid dari jauh. Malam itu pun selesai. Selama kurang lebih 3 tahun Farid bekerja di rumah sakit tersebut. Memang seringkali melihat sosok hantu mulai dari pocong, makhluk hitam besar, dan penampakan wanita bergaun putih. Tapi Mas Farid seperti biasa aja melihat hal seperti itu. Singkat cerita, Mas Farid diangkat sebagai seorang supervisor di perusahaan outsourcing tersebut. Sementara Randi, teman Farid yang memberikan pekerjaan kepada Farid, sudah resign terlebih dahulu dan memilih bekerja di sebuah restoran. Ya, kurang lebih seperti itu cerita kiriman dari Farid di Jawa Barat. Semoga dapat menghibur Sobat Mystic Hunter dimanapun berada. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa saksikan video berikutnya di segmen Radio Mistis. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.